Sementara kita sing tuwa donya dikekno separo wae cek 20.000 wong donya induke mung 50.000. Dikekno separo mung selawe napa? Tapi ini jadi pelajaran nggih. Mane kula matur nuwun nggih ambek tiang-tiang kota sing menggalang itu. Sekarang itu ada kesadaran gimana orang-orang kota itu sadar bahwa saat mereka itu kikir terhadap fakir miskin, saat mereka kikir terhadap yatim piatu, toh mereka mengeluarkan uang puluhan juta untuk aset-aset yang mereka miliki. Pemenang sing nak diselera aneh-aneh itu tadi kayak merawat mobil mewah itu ya biayanya tinggi, merawat benda-benda seni itu juga biayanya apa? Tinggi. Pemenang wong kota sing diselera mobil mewah sitok Alphard 1 miliar, wis ngono di mobil antik 5, golek suku cadange tok ning Jerman. Bahwa itu biayanya berapa untuk memenuhi apa? Seleranya. Tentu karena putaran biayanya tinggi, mereka pastilah amsaktum khosyatal infak. Nak duitku 1 juta tak kena fakir miskin, yang kok aku nak tuku oline Alphard piye? Nak tuku oline Mercy piye? Bahkan apa sudah kau fakir miskin rasido, langkau herderku gak mangan, sedino entek daging 4 kilo. Wong fakir miskin dibandingin apa? Herder. Paham ya? Ini penting kalau terangkan. Makanya pentingnya umat Islam punya ketegasan hukum. Ini kados tengene fikih-fikih. Ngerawat hewan sing gak jelas manfaatnya harus divonis haram. Karena efeknya nanti orang tidak peduli. Efeknya orang tidak apa? Tidak peduli. Saat ini sampai delok mau. Wong lagi duwe sapi, kowe ora tau ngedusi anake, malah esuk ngedusi sapi. Lha itu kan mboten usah ado-ado. Paham ya? Wong seneng manuk perkutut, esuk-esuk dilapi, kandange dilapi, padahal anake bekompol dibeno. Tapi nak telek perkutut, wis esuk napa? Steril terus. Artinya betapa manusia itu mudah lupa. Ngger duwe mainan, duwe kesenengan wis. Begitu juga menyangkut dunia sepele, kok tiang-tiang melarat niku rak mestine kudu sayang mbek anak. Tapi gara-gara gelas dipecahno anake ditabuk. Gelas regane mok 2.000. Jiwet anake ditabuki mau anake mriyang priksa entek 200 jen. Oleh kedonya nomor gelas pecah. Nak kula tak haramno tenan bojo kula nyentak anak perkara gelas pecah, TV meneh ada gelas, TV pecah kira-kira ora tak sentak. Mosok anak kok dibandingno TV, anak kok dibandingno gelas. Ya itu tadi karena kita merasa memiliki. Dan ini cara ilmu hikam, cara tasawuf. Kenapa terjadi khasyatan infak? Karena salahnya kamu tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Kamu merasa memiliki. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki. Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan. Merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Misalnya sampean di duit, ngerasa itu mau titipane pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Paham ya? Makanya cara ilmu-ilmu tasawuf, wong nak salah awale mesti salah mrine. Sing disebut al-bidayah lahiyan nihayah. Al-bidayah lahiyan nihayah. Kawitane perkara mesti dadi akhire perkara. Sampeyan nak duwe dhuwit 50.000 dari awal ngerasa wae pangeran mau titipan. Iku lomo ya gampang. Tapi nak dari awal ngerasa waekmu ya angel. Sampeyan dadi kiai nak ana santri kirimane pangeran, cek bubar cek apa ya enteng. Dhisik sing nekakno pangeran saiki sing bubar pangeran. Tapi nak ngerasa wae ngaji kiai liya godhinge ra karuan. Terus meriang. Mergo ngrasa wae, dadi iku ya ana asal usule, wong medhit, wong drengki ya ana napa? Asal usule. Paham ya? Ngrumat anak bojo nggih ngoten. Kula niku nganggep bojo kula ya amanate pangeran sing dititipno kula kan ngrumat anak nggih. Sehingga tingkat otoriter kita, tingkat otoritas tertinggi kita, tingkat otoriter ya sifat-sifat menang sendiri ya kurang. Wong aku diamanati ke otoriter. Coba kalau itu kamu, wong wedok wani wong lanang. Wong lanang pemimpin tertinggi. Oh, terus saenake dhewe. Makanya itu ada orang salah langkah itu ya dari awalnya cara berpikir salah. Makanya kalau maknani wa tamlikuna khazaina rahmati rabbi ngrasa duwe. Sebenarnya dia tidak pernah punya tapi ngrasa napa? Ngrasa.
Coba kalau zaman Kanjeng Nabi nak ngelatih wong lomo itu gampang. Pancen Nabi wong pinter, jadi nak ngelatih. Misalnya ada cerita gini, ini jadi pelajaran bagi kita. Suatu saat Nabi itu tanya Aisyah, saya ingin sarapan dengan daging yang tadi. Jadi Aisyah, wah muntelas ya Rasulullah, daging yang tadi sudah saya kasihkan fakir miskin. Jadi Kanjeng Nabi, kowe salah Aisyah, sing mbok kekno sing ijek. Jadi alhamdulillah sah ijek ana sing ijek. Artinya kalau daging itu dimakan untuk kepentingan pribadi, kanggo selera, niku entek. Mergo dekne entuk hadud dunya, tapi justru dikakno fakir miskin niku ijek. Alhamdulillah sah kok ijek. Lha mun kula kok ana fakir miskin, lah ya iku malah sing ijek. Sehingga orang-orang dulu itu karena anut Kanjeng Nabi itu biasa, misalnya di duit 50.000 dikakno wong 20.000 digo ngamal. Mergo ben ana sing ijek. Paham nggih? Ben ana sing ijek. Nah, kita kan walian muni sing ijek sing ning kota. Pancen uteke wis Cina. Paham ya? Dadi niku Kanjeng Nabi cara nglatih pinter. Dari awal dilogikakan begitu. Begitu juga masalah ibadah. Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah Kanjeng Nabi boten, dari awal darani istirahat itu kayak sholat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Mbok aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat Bilal. Sehingga beliau tersiksa kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita akan kebalikan, sholat itu problem. Mergo ganggu wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem. Karena beliau syauk isek cepet-cepet napa sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek, pas sedang ada masalah sosial atau keluarga niku ngendikan teng Bilal arifna ya Bilal, mbok aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajahnya kita berbinar-binar senang. Dan itu rahasia bagi Aisyah, sudah rahasia keluarga. Do seneng semua keluarga senang. Mergo Nabi badhe napa? Salat. Nabi ketok ceria, ketok senang. Mergo Nabi sing mbak dawuh wa qurratu aini fis salat. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali, atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tata jafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam ambek molat-molet. Mestinya aku luwih nikmati datang mencari Tuhan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan. Sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan, munajat, tahajud itu nyaman. Sehingga nganggap tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia, ngantuk ya kita tidur. Tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu nopo pesta. Paham ya? Nah kita kan walian, nopo? Ya. Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning ranjam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya, jangan ngaji ini nopo? Tobat. Itu penistaan harkat manusia, paham? Penistaan harkat nopo? Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule ngledek mau seneng kukur-kukur dhuwur ranjang. Bagaimana orang kaya ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan dianggap sebuah problem. Akale ning ndi? Wong pesta ambek pangeran dianggap problem. Dan ini yang dilakukan para nabi. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah dan ketika ditarik itu sakit. Mergo panah itu bentuknya kados pancing, tambah mlebu ditarik tambah sakit. Mergo bentuknya kados pancing wonten grendele. Apa kata Sayyidina Umar? Ya wis engko jupuk nek pas salat. Ketika beliau pas salat dijupuk niku mboten krasa. Aku salat wis ana salam krungu. Ana apa ya krungu. Paham ya, itu jenis al-bidayah lahian nihaya. Kalau kamu dari awal cara merekonstruksi pikiran salah, jadi kamane background cara berpikir itu salah, nggih salah terus.
Misalnya lomo gini ngoten, carane lomo piye? Dari awal kita jangan menganggap kita punya harta. Kados kula lah contoh yang saya alami. Kados kula ngaji begini itu dari awal niat lillahi taala. Ya sudah saya nyaman. Pokoknya mulang Quran aku seneng. Mergo iku kitab buah. Sudah.